Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eneng Sulistiawati, perwakilan dari kelompok 10. Yang di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika Politik. Dosen pembimbing Nur Maslihatun Nisa, SPDI MPDI. Nama kelompok 10: Ayu Lestari, Eneng Sulistiawati, Silvi Imro'atul Hamidah. Konsep dasar etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak atau kesusilaan. Jadi, etika dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan dalam konteks filsafat. Etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik buruk. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Khusus, prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dapat berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi dua: etika individual, yaitu membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri. Etika sosial membahas kewajiban manusia dengan manusia lain dalam hidup bermasyarakat. Moral, patokan-patokan kumpulan peraturan lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik. Moral bersifat tindakan lokal, berwujud praktek, dan berupa hasil buah dari etika. Yang ketiga adalah norma, aturan-aturan dan ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan tatanan, padanan, dan pengendalian sikap dan tingkah laku manusia. Yang keempat, nilai, kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik, disadari maupun tidak disadari. Etika politik. Dalam etika politik terdapat 1. Legitimasi sosiologis yang dibagi menjadi 3, yaitu legitasi tradisional, legitasi karismatik, dan legitasi rasional legal. Legalitas yang ketiga, legitimasi etis. Yang keempat, legitimasi kekuasaan. Yang kelima, legitimasi moral dalam kekuasaan. Pancasila sebagai sumber etika dibagi menjadi 2, menurut jenjang dan menurut jenisnya. Menurut jenjang itu dibagi menjadi 5. Yang satu, nilai religius. Yang kedua, nilai spiritual. Yang ketiga, nilai vitalitas. Yang keempat, nilai moral. Yang kelima, nilai material. Menurut jenisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nilai ilahiyah. Yang kedua adalah nilai etis. Yang ketiga adalah nilai estetis. Yang keempat adalah nilai intelek. Secara konsep,
konsepsional terdiri dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Etika Kehidupan Berbangsa. TAP MPR nomor 01/MPR/2001. Tanda-tanda mundurnya pelaksanaan etika berbangsa. Yang pertama adalah konflik sosial berkepanjangan. Yang kedua, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, melemahnya kejujuran dan sikap amanah. Yang keempat, pengabaian ketentuan hukum peraturan. Yang kedua adalah faktor-faktor penyebab mundurnya pelaksanaan etika. Faktor internal. Yang pertama, lemahnya penghayatan dan pengalaman agama. Yang kedua, sentralisasi di masa lalu. Yang ketiga, tidak berkembangnya pemahaman atau penghargaan kebinekaan. Yang keempat, ketidakadilan ekonomi. Yang kelima, keteladanan tokoh atau pemimpin yang kurang. Yang keenam, penegakan hukum yang tidak optimal. Yang ketujuh, keterbatasan budaya lokal merespon pengaruh dari luar. Yang B, faktor eksternal. Pengaruh globalisasi. 2, intervensi kekuatan global dalam panutan kebijakan nasional. Yang ketiga, pokok-pokok etika berbangsa. Yang pertama, etika sosial budaya. Yang kedua, etika politik pemerintahan. Yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Yang keempat, etika penegakan hukum. Yang kelima, etika keilmuan. Yang keenam, etika keilmuan. Yang keempat, good governance sebagai etika pemerintah. 1. Partisipasi. 2. Aturan hukum. 3. Transparansi. 4. Daya tangkap. 5. Berorientasi konsensus. 6. Berkeadilan. 7. Akuntabilitas. 8. Bervisi strategis. 9. Efektivitas dan efisien. Yang ke-10. Saling terkait. Yang ke-11. Efektivitas dan efisien. Yang ke-12. Saling keterkaitan. 5. Strategi atau pendekatan peningkatan etika. Yang pertama adalah pendekatan larangan. Yang kedua, pendekatan untung rugi. Yang ketiga adalah pendekatan sistem. Yang keempat, pendekatan kerjaan. Pemberdayaan etika Pancasila dalam konteks kehidupan akademik. Kebebasan akademik adalah hak dan tanggung jawab seseorang akademisi. Hak dan tanggung jawab terkait pada susila akademik yaitu: yang pertama, curiosity. Yang kedua, wawasan luas dan mendalam. Yang ketiga, terbuka. Yang keempat, jujur. Yang kelima, independen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.